Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang semuanya yang saya hormati komunikasi bisnis dan teman-teman. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang kita beribu-ribu nikmat sehingga kita kumpul di dunia ini. Kenalkan diri, saya Ridwanuddin sebagai moderator dan ada juga rekan-rekan saya Sahwan Novita, untuk Rima Lestari sebagai kedua, Guntur Mawana sebagai kita dan Putri sebagai keempat. Baik, langsung saja kita ke penyampaian materi yang pertama untuk Kak Sahwan Novita. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis muncul dari kebutuhan organisasi untuk menyampaikan informasi dengan efektif agar mencapai tujuan bersama. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas, pengambilan keputusan, dan membangun hubungan baik antara pihak-pihak terkait dalam bisnis. Komunikasi dalam organisasi adalah elemen kunci yang menentukan keberhasilan operasional dan tercapainya tujuan strategis. Dalam konteks organisasi modern, komunikasi yang efektif tidak hanya mencakup pertukaran informasi, tetapi juga penyampaian nilai visi dan budaya organisasi. Dalam era digital ini, perkembangan teknologi telah mempercepat dan mempermudah proses komunikasi, namun juga menghadirkan tantangan seperti informasi yang berlebihan dan komunikasi lintas budaya. Di sini juga saya akan menjelaskan pengertian. Pola komunikasi bisnis adalah bentuk penyampaian pesan dan komunikator kepada komukan dalam dunia untuk mencapai tujuan tertentu. Pola komunikasi bisnis dapat berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi bisnis juga proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama, baik cara lisan, tulisan, formal maupun informal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Ini melanjutkan materi yaitu tujuan mengelola komunikasi bisnis. Di sini ada 4 tujuan umum dalam unsur komunikasi bisnis dalam perusahaan, yaitu yang ke-1, menyampaikan informasi atau setiap jenis komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam komunikasi bisnis, informasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi bisnis, seperti keuangan atau pemasaran. Perusahaan menggunakan media yang dan kemampuan perusahaan agar informasi tersampaikan secara efektif. Yang kedua, melakukan persuasi atau persuading. Komunikasi bisnis juga bertujuan untuk persuasi atau mengajak pihak lain agar bisa melakukan pesan yang disampaikan. Tujuan ini biasanya diterapkan dalam aktivitas negosiasi antara dua belah pihak yang terlibat, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau collaborating. Komunikasi bisnis juga berguna untuk meningkatkan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang karyawan dan karyawan lain maupun pihak eksternal.
Kolaborasi bisnis dapat berjalan lebih maksimal dan mudah melalui berbagai media telekomunikasi yang sering digunakan. Yang melakukan integrasi bersama audiens atau integrating. Dalam melakukan integrasi, bisnis menggunakan sapaan yang lebih akrab di telinga audiens dan menggunakan subjek kita daripada saya dan Anda. Proses integrasi bermanfaat agar audiens lebih tertarik untuk bekerja sama dengan suatu bisnis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada panitia yang telah membantu materi. Ya, itu. Jadi terima kasih kepada panitia Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menyampaikan kesempatan materinya. Baik, kita melanjutkan materi yang tadi dibahas. Di sini ada jenis-jenis pola komunikasi. Yang pertama, pola komunikasi primer. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang, yaitu pertama lambang verbal, yang yaitu bahasa sebagai lambang verbal, yaitu paling banyak dan paling sering digunakan karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. Lambang nonverbal yaitu lambang yang digunakan dalam berkomunikasi yang bukan bahasa, merupakan isyarat dengan anggota tubuh antara lain mata, kepala, bibir, tangan, dan jari. Terus yang kedua, pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi sekunder secara menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama, karena proses komunikasi sekunder ini merupakan sambungan dari komunikasi primer untuk menebus dimensi ruang dan waktu. Maka dan menata lambang-lambang untuk memformulasikan isi pesan komunikasi, komunikator harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang dia akan gunakan. Nah, jadi contohnya ini seperti pola komunikasi primer, yaitu percakapan atau dua orang teman presentasi di depan kelas. Itu contoh dari pola komunikasi primer. Terus contoh dari pola komunikasi sekunder itu telepon, video call, surat, email, postingan media sosial. Itu termasuk contohnya pola komunikasi sekunder. Jadi kedua jenis pola komunikasi kedua jenis pola komunikasi ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pola komunikasi primer memungkinkan interaksi yang lebih personal dan mendalam. Sedangkan pola komunikasi sekunder memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih luas, pemilihan pola dalam jangkauan, pemilihan pola komunikasi yang dapat tergantung pada tujuan komunikasi, situasi dan karakteristik komunikan. Terus lanjut ke masalah-masalah komunikasi. Nah, masalah-masalah komunikasi yang pertama, masalah komunikasi teknis. Kendala teknis dapat menjadi penyebab munculnya masalah komunikasi bisnis. Hambatan teknik ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teknis yang menimbulkan hambatan pada arus komunikasi, sehingga komunikasi yang dibangun menjadi tidak efektif dan efisien. Bahkan bisa jadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Terus yang kedua, masalah komunikasi semantik. Masalah komunikasi selanjutnya disebut dengan hambatan semantik. Hambatan dalam komunikasi semantik adalah hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dan pengiriman pada si penerima. Terus yang ketiga, masalah komunikasi manusiawi. Masalah komunikasi berikutnya adalah hambatan yang bersifat manusiawi. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki latar belakang, usia,
pendidikan, dan pengalaman masing-masing. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada persepsi, pemahaman, serta daya tangkap saat mengirim maupun menerima informasi. Terus yang keempat, masalah komunikasi terkait kultur perusahaan. Kultur perusahaan juga dapat berpengaruh pada munculnya masalah berkomunikasi. Kultur perusahaan yang terbentuk secara tidak langsung dapat membuat komunikasi tidak efektif dan efisien. Struktur organisasi yang rumit bisa menjadi salah satu masalah perusahaan. Karyawan menjadi tidak leluasa dan menyampaikan informasi karena harus melalui prosedur yang rumit dan tanggung jawab yang tidak jelas. Nah, jadi contohnya di sini ada masalah teknis komunikasi. Nah, jadi sebuah perubahan mengalami kegangguan sistem email sehingga karyawan tidak dapat berkomunikasi dengan klien. Terus yang kedua, masalah komunikasi itu contohnya seperti seorang manajer memberikan instruksi yang terlalu umum sehingga karyawan tidak memahami apa yang harus dilakukan. Nah, terus yang ketiga itu contohnya seperti dua departemen berbeda dalam sebuah perusahaan memiliki persepsi yang berbeda tentang tujuan perusahaan sehingga sulit untuk bekerja sama. Terus yang terakhir itu contohnya seperti sebuah perusahaan dengan struktur organisasi yang sangat hierarkis membuat karyawan enggan menyampaikan ide-ide baru karena akan penolakan. Jadi masalah komunikasi dalam bisnis dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah komunikasi sedini mungkin. Dengan komunikasi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Baik, pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Giska Aisyah Putri. Dengan segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Guntur. Sekarang saya akan lanjut menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis juga memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi bisnis, yaitu yang pertama ada persepsi. Persepsi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis belum tentu sama. Oleh karena itu, pengirim pesan harus bisa memprediksi tindakan lawan bicara dalam menerima informasi yang disampaikan. Yang kedua ada kelancaran teknologi informasi. Hampir semua proses komunikasi bisnis dilakukan melalui bantuan teknologi. Kecanggihan teknologi yang digunakan juga dapat meningkatkan kelancaran komunikasi bisnis. Contohnya adalah pada saat ini, telekomunikasi berbasis internet, pengirim dan penerima pesan saling berkomunikasi dengan lancar apabila kualitas internetnya memadai. Yang ketiga ada on point. On point artinya pesan yang disampaikan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Kedua belah pihak harus menyampaikan pesan secara on point supaya mereka bisa memahami poin utama dari informan yang diberikan. Yang keempat ada kepercayaan. Kepercayaan sering menjadi faktor pendorong sekaligus penghalang komunikasi bisnis, terutama jika bekerja bersama pihak eksternal. Pengirim pesan harus bisa meyakinkan lawan bicara agar terbangun rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak. Yang kelima, kecocokan. Kepercayaan dan hubungan yang bagus dapat menumbuhkan kecocokan dalam diri kedua belah pihak. Mereka mampu berkomunikasi dalam frekuensi yang sama karena bisa memahami satu sama lain. Next. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan adalah
Pola komunikasi bisnis, cara mengelola komunikasi bisnis yang efektif dan masalah-masalah yang sering muncul dalam komunikasi bisnis untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Penting bagi organisasi untuk memiliki strategi yang efektif dan adaptif terhadap perubahan. Komunikasi efektif dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat kerjasama tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya alihkan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Ini kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian presentasi dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.